Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Ahad 16 Agustus 2026, ketika ilmu tanpa adab menjadi masalah. Oleh Ustadz Asif Abdullah LC MPD. Hari ini kita pengajian di Masjid An-Nahl bersama Ibu Rini. Setiap hari Minggu. Bismillah. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Liya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Rabbul Izzah yang sampai hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam upaya ibadah yang kita laksanakan, baik itu ibadah langsung kepada Allah ataupun ibadah yang berdimensi sosial. Yang mudah-mudahan bagaimanapun bentuk macam ibadah yang kita lakukan, pastikan bahwa apa itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk taklim kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, yang tentu Bapak Ibu yang hadir di sini selain santri mungkin atau bahkan mungkin juga santri punya kegiatan yang mungkin juga tidak kalah sibuknya. Apalagi besok 17-an ya Pak ya. Hari ini sudah ada agenda mungkin untuk lomba-lomba yang akan dipersiapkan, seperti lomba segera menyelesaikan pembangunan masjid biar cepat selesai. Kemudian juga mungkin bisa saja sebentar lagi lomba makan nasi goreng cepet-cepetan gitu. Baik, setelah itu keselat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menjalankan kegiatan ibadah kita dan aktivitas sebagai hamba Allah dan anak bangsa, yang ketika kita beraktivitas di luar tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut yang menghantui dan menggelayuti jiwa dan perasaan kita semuanya. Maka wajib bersyukur kepada Allah ala kulli hal bagaimanapun negeri kita. Inilah apa yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ke depan Allah jadikan negeri ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang tadi sudah di-spill oleh Raisul Jalsah bahwa materi kita adalah sebetulnya Bapak Ibu diambil dari saripati kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Mawardi yang diberi judul Adabud Dunya Waddin. Di antara materi yang beliau tulis adalah yang pertama adalah tentang korelasi antara bahwa adab itu pertama kali dijadikan sebagai hiasan sebagai seorang muslim sebelum berilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Adab itu adalah terapan yang wajib untuk kita amalkan, tetapi tidak akan sempurna kalau adab itu tidak di-backup dengan ilmu, karena hanya akan berujung kepada ketaklidan buta dari seseorang yang menjalankan proses adab. Seperti etika seorang murid adalah taat kepada guru. Ketika tidak di-backup dengan ilmu, maka hanya akan melahirkan ketaatan buta dari seorang santri kepada gurunya, sehingga apa kata guru selalu dikatakan sendiko jauh. Apa yang dikatakan sendiko jauh? Sami'na wa ata'na. Nopo benjangi guru maka diikuti. Padahal tidak. Fihi nazar. Sebagaimana perintah orang tua dan juga perintah guru atau perintah siapapun yang mengajarkan kebaikan
Maka hal yang demikian seyogianya kita ambil. Tapi kalau kemudian kita melihat perintah itu ternyata hanya menghantarkan kepada kemudorotan, maka ini yang kita hindari. Kita awali dengan perkataan Sayyidatina Umar. Beliau mengatakan, Asrul rajuli aqluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khulquhu au khabbuhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada akalnya. Jadi kata ar-rajul ini tidak mesti diartikan seorang laki-laki, tapi bisa diartikan asy-syakhsu, yang artinya seseorang. Tetapi kenapa kata ar-rajul ini muncul bukan al-mar'ah? Walaupun makna secara umum laki perempuan ada di sini, tetapi yang paling menonjol adalah ar-rajul yang diartikan laki-laki, karena laki-laki lebih dominan menggunakan akalnya dibanding dari apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulnya, para sahabat. Itu biasanya menggunakan kata ar-rajul, yaitu seorang laki-laki. Tapi bukan berarti yang ibu-ibu, yang perempuan tidak masuk. Seperti beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mencantumkan misal perintah untuk larangan melakukan perbuatan haram, seperti menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, atau perintah untuk berpuasa, perintah untuk menunaikan kewajiban lainnya seperti zakat, pun juga menggunakan narasi yang umum. Maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, asrul rajuli aqluhu, jadi kemuliaan pokok seseorang itu ada pada akalnya. Selama ini kehilangan akal sebab karena faktor ada di dalam dirinya, atau karena memang faktor eksternal yang mempengaruhi akalnya sehingga menjadi hilang. Maka kalau kita bahas hilangnya akal yang disebut mungkin orang gila, itu bisa saja karena dua sebab. Karena mungkin sebab faktor di dalam tubuhnya ada beberapa komponen utama terputus, lalu kemudian akalnya hilang. Kehilangan kesadaran sehingga akal yang dimilikinya tak berfungsi. Ini yang kemudian kemuliaan itu ada pada akal seseorang. Selama akal ia jadikan sebagai tool ataupun alat yang dia gunakan untuk berpikir, dan kemudian jiwa dan perasaannya digunakan untuk meraba dan merasa setiap kepekaan yang muncul, maka kemuliaan akan dijaga. Kemudian yang kedua, sebagaimana wahasabuhu dinuhu. Wahasabuhu dinuhu, hasab itu diartikan kemuliaan, seperti umatku, yaitu diantaranya beliau mengatakan al-fakhru bil ahsad. Jadi kalimat al-fakhru bil ahsad ini diartikan berbangga dengan kemuliaan. Maka hasad itu diartikan asyaraf wa ni'am, yaitu kemuliaan. Bahwa kalau kita nyentil sedikit apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang ahsad, ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata hasabun yang sedang kita bahas, hasad. Jadi hasad itu diartikan syaraf, yang diartikan kemuliaan. Bahwa sampai hari ini di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang masih berbangga-bangga dengan kemuliaan yang ada pada dirinya. Kemuliaan itu karena dia sebagai pejabat, atau karena dia punya kekuatan, atau karena dia punya harta. Maka harta, kekuatan, kekuasaan ketika itu tidak dimaknai sebagai bagian dari amanah, ya, bukan hanya rezeki tapi amanah, maka ia akan lupa diri dan dijadikan ahsad ataupun hasad ini sebagai wasilah untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk. Gini-gini, nah, itu kalau dapat kata gini-gini gitu kan, gini-gini saya yang buat dewa Pak, jelek-jelek begini. Kata orang yang sudah menggunakan kata jelek-jelek ini, padahal dirinya ganteng, tapi terus dia bilang jelek-jelek ini, jelek-jelek gini Pak, sekjen, gitu. Sekjen anak lo, membanggakan diri di depan orang. Kalau bahasa orang Jawa itu sorawayai, sorawusum. Masa iya umat Nabi Muhammad yang sudah dibekali dengan ilmu,
yang ia pahamkan bahwa ini adalah amanah, maka menjadi sebuah pernyataan sederhana. Kalau ini amanah, ngapain dibanggain? Apa yang dibanggakan dari sesuatu yang dititipkan? Amanah, kekuasaan toh juga hanya sementara. Saya jadi bupati, gubernur, nanti 5 tahun yang akan datang udah jadi masyarakat biasa dan disebut sebagai mantan gubernur, mantan bupati. Tanda tangannya masih sah nggak? Masih punya kekuatan nggak untuk merubah aturan? Nggak ada. Paling hanya untuk tanda tangan pengajuan ke bank, itu pribadi kan. Tapi secara institusi sudah nggak bisa lagi. Maka apa yang akan dibanggakan? Maka di sini dikatakan bahwa kemuliaan seseorang itu terletak ada pada agamanya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dua nih Pak, kemuliaan dan kehormatan itu sesuatu yang nyambung. Bahwa mulianya seseorang itu karena ia memiliki kehormatan. Dan kehormatan itu ada pada agama kita. Dan agama itu menjadi sesuatu yang terhormat saat ketika dipraktekkan. Manusia itu menjadi hina, Pak. Menjadi hina, rendah, tidak ada harganya di hadapan Allah saat ketika agama itu tidak dijadikan sebagai alat wasilah untuk menggait dan mendapatkan kehormatan dari Allah. Maka mulia dan hormat itu harus dicari dan butuh alat. Alatnya itu namanya agama. Agama itu Islam. Maka tidak ada orang yang sampai pada tingkatan izzah, harga dirinya bisa terjaga kalau ia tidak mendalami agamanya dengan baik. Hari ini tadi yang kita sentil di awal, banyak orang menyelenggarakan berbagai macam perhelatan acara 17-an. Ada yang jalan sehat, ada yang lomba-lomba gitu, ada lomba panjat tebing, ada lomba panjat, ada yang lomba panjat sosial, pansos, panjat sosial. Tahu kan panjat sosial? Yang ngerti, itu mereka misalnya. Ada yang lagi pansos, ada yang lagi panjat tebing. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mayoriti mereka-mereka yang sedang beraktivitas di hari-hari itu, apakah mereka sudah menghiasi diri berpakaian sesuai dengan syariat? Jawabannya tidak. Dengan 5 huruf TIDAK, tidak. Mereka keluar dari rumah itu sudah mutabarrijat, mempertontonkan auratnya. Yang perempuan itu pakai kaos ketat, pakai celana panjang ketat, atau bahkan ada pakai celana pendek. Di mana keislaman itu? Apakah Islam hanya dijadikan sebagai bagian dari agama yang hanya di masjid, atau yang hanya ada di rumah? Lalu begitu dia keluar, tinggalkan agamanya. Dianggap bahwa tidak ada korelasi antara agama dan kegiatan sosial, sehingga muncul mutabarrijat, perempuan-perempuan yang mengumbar aurat di era modern. Ini yang disebut dengan New Jahiliyah modern. Jadi lahirnya tradisi-tradisi kejahilian dilakukan oleh orang-orang yang hidup di abad modern. Ini apakah bagian dari kemuliaan? Bukan. Itu bagian dari merendahkan dirinya di hadapan Allah sebab karena ia tidak menjaga agamanya. Yang laki juga gitu Pak, olahraga pakai celana pendek. Padahal standar minimal memenuhi lah, minimal terpenuhi. Mabaina surut warubban. Jadi aurat itu kan di antara pusar sampai lutut ditutup, itu standar yang wajib. Yang sunnahnya adalah menutupi bagian-bagian yang kira-kira menimbulkan fitnah. Apakah sekarang yang menjadi pertanyaan Pak, apakah sudah kehilangan akal bagi laki-laki dan perempuan ketika berolahraga lalu kemudian tidak menggunakan baju sesuai syariat? Apakah di otaknya hanya dengan menggunakan baju yang ketat, celana yang ketat itu saja yang harus dikeluarkan saat ketika sedang berolahraga? Terus ini menjadi pertanyaan, apakah ini sudah menjadi sesuatu yang wajib? Outfit yang digunakan oleh wanita-wanita muslimah yang ketika keluar harus menggunakan baju yang demikian. Itu yang kemudian disebut dengan wahasabuhu dinuhu, bahwa kemuliaan ada pada agama. Sehingga kenapa banyak tataran, ya, tatapan mata yang nanar dari laki-laki kepada perempuan di pinggir-pinggir jalan, itu karena memang apa yang mereka perlihatkan adalah sesuatu yang gampang menimbulkan fitnah. Maka kehormatan perempuan, kehormatan laki-laki itu pada agama.
Ketika agama tidak dijaga, maka ia runtuh kehormatan. Yang ketiga, wa muru'atuhu khalquhu, dan muru'ah ataupun harga diri itu ada pada akhlak. Jadi ini sifatnya masih umum ya Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya bukan hanya saja kepada santri, tapi juga kepada kita semuanya. Bahwa etika yang semestinya menjadi bagian dari harga diri yang bisa kita jadikan sebagai barter di hadapan Allah untuk menurunkan keberkahan, untuk memberikan ridhonya atas apa yang kita lakukan, itu tidak ada kaitannya kecuali di akhlaknya itu. Artinya apa? Harga diri itu bukan pada materi yang kemudian dimiliki, tetapi lebih kepada value, nilai diri yang ada pada jiwa kita. Maka semakin orang itu muru'ah, menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, maka akhlaknya akan menjunjung tinggi, dan kemudian kemuliaan dan kehormatannya akan datang secara bersamaan. Muru'ah itu artinya apa? Mohon maaf ini Pak, untuk minum pakai tangan kiri aja nggak sanggup. Sebetulnya ini tangan kanan, ini tangan kiri, gampang bagi dirinya untuk ngambil, mau minum pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri, haknya. Tapi begitu akhlak menuntutnya, adab diterapkan ya bahwa dia hanya minum mengambilnya pakai tangan kanan. Itu muru'ah. Jadi harga diri yang ada pada diri seseorang itu akhlaknya. Maka orang yang dikaitkan dengan menjaga muru'ah, harga diri itu kaitannya dengan akhlaquhu ilallah, wa akhlaquhu ila rasulih, wa akhlaquhu ila mu'minin, wa akhlaquhu ila nafsi. Jadi akhlak itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin, dan juga kepada dirinya. Jadi bagaimana akhlak kita untuk diri kita itu juga ada tolak ukurnya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku beliau Minhajul Muslim. Kalau diterjemahkan itu yang saya baca, Pedoman Hidup Seorang Muslim. Bukunya sudah diterjemahkan. Yang beliau sampaikan, akhlak diri yang semestinya diterapkan itu ada 4. Yang pertama adalah taubat. Jadi taubat kita kepada Allah saben dino, tiap hari, itu bagian dari akhlak. Lalu kalau ada pertanyaan, apa bedanya akhlak sama adab? Sekarang itu ya. Ada yang tahu, santri, ada yang bisa menjelaskan. Who can explain about this? Inggris sedikit. Ada yang tahu apa bedanya akhlak sama adab? Ada? Monggo. Adab berkaitan dengan sosial, akhlak yang berkaitan dengan agama. Oke, itu baik. Mungkin benar, tapi mungkin juga kurang tepat. Ada lagi yang bisa untuk menjelaskan? Dua-duanya lahir dari Islam. Jadi ini bukan kaitannya dengan faktor internal, eksternal. Kalau ada itu dari luar Islam, akhlak dari Islam. Semuanya produk dari Islam. Maka kalau lebih sederhananya kita bahasakan, akhlak itu lahir dari dalam jiwa. Jadi ini muncul sesuatu yang dikaitkan dengan akhlak. Sementara adab adalah sesuatu yang ditampakkan. Kita tadi ada contohkan, saya minum pakai tangan kanan. Ini menerangkan dua-duanya. Jiwa menuntun kita untuk mengarahkan sesuatu yang benar, lalu saya praktekkan dengan cara minum pakai tangan kanan. Ini berarti akhlak dan adab menuntun secara bersamaan dari faktor dalam dan juga di luar ditampakkan. Bagaimana akhlak seorang muslim terhadap Allah? Menjalankan kewajiban. Maka kalau ada orang Islam belum melaksanakan sholat, berarti akhlaknya tidak benar, Pak. Akhlaknya tidak benar itu di hadapan Allah. Bagaimana ia bisa meninggalkan hak Allah yang semestinya dikerjakan bendino setiap hari? Mau sholat kan? Kenapa tidak sholat? Jawabannya sepele, Pak, tapi megel, prakober. Sesibuk apa sampai pekerjaan itu ninggalin kewajiban. Lah nanti di akhirat kok minta, ya Allah hak saya apa? Hak kamu apa? Dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, lah dulu waktu di dunia kamu gak pernah menunaikan hak saya, kok hari ini kamu minta? Kalau kita belajar tentang hak dan kewajiban, mana yang duluan, Pak? Hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu. Setelah kewajiban kita belum selesaikan, baru hak kita dapatkan. Ini yang kemudian sesuatu yang absurd ya, mutanaqid gitu, berlawanan.
bahwa apa yang diinginkan untuk menjaga harga diri tapi tidak dipraktekkan, akhlaknya itu berangkat dari dalam jiwa. Maka perempuan-perempuan yang mutabarijat itu ada di dalam surah Al-Ahzab, itu dikaitkan dengan mereka yang belum memiliki akhlak terhadap Allah, terhadap dirinya, dan terhadap Rasulnya. Jadi 3 hal ini dilanggar. Akhlak kepada Allah juga masih kurang, kepada Rasulnya juga demikian, kepada kaum mukminin demikian, kepada dirinya juga demikian. Tambah dari 4 hal. Maka mestinya kan dia bisa dialog jiwa gitu. Setiap dia mau keluar, oh iya, outfit yang saya pakai ini sudah sesuai belum dengan syariat. Jadi kan kadang-kadang gini, perempuan itu begitu keluar semakin menonjolkan auratnya itu semakin bangga, Pak. Kenapa? Menjadi pusat perhatian. Sementara wanita yang memiliki rasa malu yang luar biasa, jangankan kok bagian-bagian tertentu, seluruh tubuhnya tidak ridho untuk dilihat oleh orang lain. Maka kenapa banyak perempuan itu yang menutup aurat dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rapet, Pak. Tidak pakai nikop, tapi pakai burku. Burku itu berarti menutup kepala rapet. Walaupun mungkin di kepalanya, di bagian matanya ada jaring-jaringnya untuk melihat. Karena kalau ditutup rapet harus belok, Pak. Nggak bisa melihat, nunggur. Maka di bagian matanya itu ada jaring-jaring untuk bisa melihat. Tapi ditutup semuanya. Hal-hal yang demikian itu bagian dari pilihan hidupnya untuk melihat sebuah prinsip yang dia pertahankan. Ini kan kadang kebalik, manusia lebih mengomentari wanita yang berhijab, tapi ternyata minim komentar kepada mereka, perempuan-perempuan yang minim dalam beraurat. Yang ini gak dikomentari, yang ini dikomentari macam-macam. Yang Wahabi, yang teroris, yang dibalik bajunya bawa bom bunuh diri, itu kan jangan cedak-cedak, jangan deket-deket nanti kena ajaran yang ekstrim. Macam-macam. Muncul kalimat-kalimat was-wasi yang kemudian diucapkan oleh sebagian kaum muslimin kepada yang lain. Maka ini yang kemudian menjadi bagian dasar dari pemahaman kita, Bapak Ibu. Terus sebagian ulama juga berkata, orang yang memperdalam kasadih fil bahr. Jadi analogi yang dibangun oleh Al-Mawardi berkaitan dengan orang yang serius dalam mencari ilmu itu seperti orang yang berenang di lautan. Ia tidak melihat daratan, yang dia lihat hanya air dari sejauh mata memandang, dan dia tidak mengetahui panjang lebarnya lautan yang dia lalui. Itu artinya bahwa selama orang itu memperdalam ilmu, maka ia tidak akan pernah cukup dengan apa yang dia cari. Maka kenapa dalam Islam itu ada yang disebut at-ta'allumu madal hayat. Napa niku Bapak Ibu? Belajar itu soko guru. Jadi belajar itu bukan hanya waktu kecil dewasa seperti teman-teman anak-anak di An-Nahl, tapi bapak yang di belakang, ibu yang di paling belakang itu juga masih bagian dari rumput satu yang disebut dengan majmu'atu tullabil ilmi. Masih dalam satu kumpulan orang-orang yang mencari ilmu, tapi dengan cara dan mungkin waktu yang berbeda. Bisa tafarruh lidirosah, khusus fokus untuk belajar 24 jam ya, karena mereka belum ada kegiatan apa-apa kecuali untuk thalabul ilmi. Tapi paling tidak, Bapak Ibu, mendeklar, jadi sudah mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, bahwa hambamu ini sampai mati akan menjadikan sebagai thalibul ilmi, sebagai pencari ilmu. Maka kalau itu yang kemudian kita sampaikan di hadapan Allah, maka andai kata kita mati suatu saat, maka matinya kita masih dalam keadaan thalabul ilmi. Dan tahukah kita kalau kita mati dalam keadaan mencari ilmu, Pak Ibu, Allah mudahkan kita menuju surga. Ibarat jenengan mau ke Palembang lewat jalan tol, cepat 4 jam detail ya, selesai. Tapi kalau lewat jalur lintas Sumatera bisa jam, Pak. Kalau lewat lintas berapa jam? 6. Bisa 10 jam. Mampir-mampir. Karena apalagi kalau lagi nyopir kok pengennya belok kiri terus, itu berarti suruh mampir ke rumah makan. Kalau di tol mampirnya di mana, Pak? Paling hanya rest area, itu pun hanya sekedarnya saja. Tapi kalau sudah sampai jalur yang umum, ya berarti belok, akhirnya sampai ke tujuan itu agak lama. Tujuan kita itu kan ridha Allah untuk kita dimasukkan ke dalam surganya, kan? Maka ada satu jalan yang bisa dipercepat untuk bisa sampai ridhonya Allah, yaitu apa? Thalabul ilmi. Maka walaupun sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada Instagram, alat media
yang kemudian menghantarkan untuk dapat informasi ilmu, itu nggak akan bisa menggantikan posisi thalabul ilmi yang bisa langsung ketemu seperti ini. Mungkin iya kita dapat ilmu Pak dari YouTube, tapi nggak akan dapat keberkahan dari majelis ilmu. Seperti halnya pasta gigi itu bisa membersihkan gigi, tapi sampai kapanpun posisi siwak tidak akan bisa digantikan. Itu tetap sunnah Pak. Bukan berarti ada pasta gigi lalu sunnahnya hilang. Nggak perlu Pak pakai siwak. Kenapa? Sudah ada pasta gigi. Nggak akan. Sesuatu yang datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu bagian dari aplikasi sunnah, maka nggak akan hilang sampai kiamat. Walaupun mungkin alat-alat modern datang. Maka proses thalabul ilmi ini sesuatu yang akan berjalan sampai kiamat, walaupun berganti-ganti model informasi yang datang ke kita. Itulah yang jadi alasan kenapa orang enggan, tidak mau lagi datang di majelis taklim, menjadi dalil pembenaran. Di YouTube banyak Pak. Di YouTube banyak, kita mau apa aja bisa di situ. Itu justru bahayanya Pak. Karena di situ seperti tong sampah. Ya, YouTube itu seperti tong sampah, apa aja ada di situ. Maka kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, maka kita terpengaruh. Pengaruhnya negatif. Tapi kalau kemudian kita langsung datang ke majelis taklim, ada hal yang mungkin kita perlu diskusikan, maka bisa tanya dan bisa tanya jawab langsung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau saya tanya hadis ini Bapak Ibu, maka saya berkeyakinan tidak ada jamaah baik dari santri maupun Bapak Ibu yang tidak tahu hadis ini. Ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena memang hadisnya pendek dan masyhur bahwa mencari ilmu kewajiban untuk setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ya, ini hadisnya sahih, tapi kalau ditambah ala kulli, tidak ada kata tambahan wa muslimatin, karena kata muslim sudah include, sudah masuk. Enggak usah ditambah-tambah lagi. Seperti pembahasan tadi di awal ya. Ya, yang dikaitkan dengan kemuliaan seseorang itu ada pada akalnya dengan menggunakan kata ar-rajul. Tetapi bukan ini yang kemudian kita bahas secara mendalam, tapi takwilnya. Takwil itu berarti penafsiran dari ayat ataupun penafsiran dari hadis yang disampaikan oleh Rasul. Dalam hadis tersebut terdapat dua penjelasan. Apa itu Bapak Ibu? Satu, ilmu yang tidak memungkinkan seseorang, bahwa ketika ilmu itu sudah tapi bagi orang yang belum tahu ilmunya, maka dengan gampangnya dia ninggalin kewajiban Pak. Orang safar pergi perjalanan jauh, lalu selama perjalanan gak sholat. Kenapa gak sholat? Karena lagi safar, lagi jalan, gak perlu. Lalu dia nyampe, digabung. Kan ada orang yang punya pendapat gitu Pak. Berarti kalau dia ke Jawa pakai bis Damri misalnya, ke Surabaya misalnya, 1 atau 2 malam ya, 2 hari 2 malam misalnya. Nah kalau 2 hari 2 malam berarti 1 hari 1 malamnya 5, berarti 10 kali nggak sholat. Nanti begitu nyampe ke Surabaya, semua dikumpulin Pak. Berarti zuhurnya 3 kali, asarnya 3 kali, maghribnya 3 kali. Begitu selesai naik lagi, selesai naik lagi. Begitu kita tanya, tadi sholat apa Pak? Berdiri lagi, berdiri lagi. Yang kemarin yang belum disolati gitu. Kok bukan Bapak aja yang saya solati? Jadi zuhurnya 3 kali Pak. Itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa selama perjalanan tidak wajib sholat. Padahal ilmu yang dia dapatkan mestinya sebelum perjalanan itu kan dia harusnya belajar Bapak Ibu. Ya kalau nggak belajar dari awal, pakai belajar instan lah. 2 hari 3 hari sebelum safar itu dia pelajari dulu fikih toharohnya, kemudian fikih safarnya, kemudian fikih sholatnya. Selama dalam perjalanan bagaimana sih? Apakah kewajiban itu gugur atau tidak? Ternyata nggak gugur. Ternyata ada kewajiban yang harus saya laksanakan, yaitu sholat 5 waktu dengan cara di customize, di custom. Kalau bahasa kita itu Pak, disesuaikan dengan kondisi ala hasadil dzuruf, situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk merubah cara ibadah kita dengan tidak menghilangkan keabsahan sholat. Sholat zuhur 4 rakaat, begitu dikerjakan 2 rakaat, boleh atau tidak? Ayo boleh. Tapi bagi orang yang nggak tahu bilang, aneh lupa. Sholat zuhur kok jumlahnya 2, zuhur yang 4. Lah Pak ini kan lagi kosong, nggak peduli Pak. Pokoknya mau pergi ataupun enggak ya tetap 4. Dan tapi kan ada Islam yang membolehkan dari mana ada itu malah ngeyel. Dikasih mau idul hasanah malah ganti yang ngasih mau idul hasanah. Kayak orang habis sholat subuh berdiri lagi, ditanya
Setelah selesai, bapak sholat apa? Ba'diyah subuh. Begitu diingetin, ba'diyah subuh itu gak ada loh, Pak. Ada siapa? Itu mulai mokong-mokong gini, Pak. Ada siapa? Saya ini udah tua, udah berkali-kali ke tanah suci. Kamu anak muda, umroh belum, daftar haji aja belum, berani-beraninya nasihatin saya. Ini masalah sholat, tapi kenapa kebawa-bawa masalah haji dan umrohnya? Ini kan jaga sembuh, Pak. Apa hubungannya antara sholat ba'diyah subuh dengan umroh berkali-kali sama haji? Walaupun berkali-kali, kalau ilmu kaitannya dengan sholat nggak pernah di-upgrade, ya pemahaman dia kalau ada sholat qobliyah, ya berarti ada sholat ba'diyah. Berarti seluruh sholat wajib ada sholat sunnahnya. Padahal nggak begitu. Ini yang disebut dengan ilmu yang tidak memungkinkan seseorang meninggalkan kewajiban. Tapi bagi orang yang nggak belajar ilmu agama gampang banget, Pak. Maka contoh kembali kepada yang pertama tadi, itu gampang perempuan itu mudah berbicara saat ketika agama ditinggalkan, ilmu tak didapatkan. Coba kalau secara kafah kesempurnaan, bagaimana seorang muslimah itu mengenakan pakaiannya saat ketika dia keluar dari rumah, apapun hajatnya, apapun yang menjadi alasannya, maka ini tidak akan berubah sikap dan prinsip bahwa saya keluar rumah berolahraga sambil menjalankan zikir saya kepada Allah, tapi dengan tidak menebar dosa kepada orang lain yang melihat saya. Kan mestinya gitu yang dipikirkan. Ini yang dimaksudkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya apa? Ilmu yang tidak memungkinkan seseorang meninggalkan kewajiban. Yang kedua, ilmu menjadi wajib apabila seseorang dituntut untuk mempelajari. Maka ini secara parsial gitu. Ini poin yang kedua. Bisa saja yang diartikan dari thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin bahwa ilmu menjadi wajib itu pada poin yang kedua, Pak, Ibu. Ilmu menjadi wajib apabila, kan berarti ada syaratnya. Kalau ini tidak ada maka nggak wajib. Ini poin yang kedua. Apabila seseorang dituntut untuk mempelajarinya. Kita ini kan diwajibkan untuk sholat. Sebelum sholat ada syarat yang harus dilaksanakan, yaitu bersuci. Maka sebelum wudhu ada istinja. Setelah kita buang hajat, hadas kecil, hadas besar, kan ada adab berikutnya yaitu istinja. Begitu istinja selesai, baru kemudian wudhu. Maka bagaimana cara istinja yang benar dan kemudian bagaimana wudhu yang benar, ini nggak akan mungkin terlaksana kalau tidak dipelajarinya. Maka akhirnya mempelajari ilmu taharah wajib, mempelajari ilmu sholat hukumnya wajib. Bahkan para ulama mengatakan wajibnya ini dikaitkan dengan wajib ain, wajib individu, Pak. Bukan wajib yang disifatkan dengan universal. Kalau yang itu sudah mengerjakan, yang ini enggak gitu. Kayak seperti praktek dalam pembagian ilmu warisan. Itu kewajiban setiap muslim mestinya bisa mengamalkan. Tapi mempelajari secara mendalam itu hanya dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang sudah tafaqquh fiddin, yang mempelajari agamanya. Jadi mempelajari ilmu waris secara umum mungkin kita punya kewajiban, tetapi nanti secara khusus lebih mendalam itu diserahkan kepada orang-orang yang expert. Sehingga nanti kalau ada problem yang kaitannya dengan pembagian warisan, itu kita bisa konsultasi sembari kita nggak ngebleng-ngebleng amat, karena sudah tahu ilmu pengantar ilmu waris. Kita dimaksudkan ilmu menjadi wajib apabila seseorang dituntut untuk mempelajarinya. Selanjutnya, maka inti yang kemudian kita dapatkan adalah satu. Ini sama saja dengan tidak dapat dipisahkan. Itu wajib, Pak. Jadi tidak mungkin kita cari ilmu lalu kemudian ibadah dengan ala kita. Begitu kita belajar, ibadahnya juga beda. Begitu ditanya kenapa kok ibadahnya beda, padahal Anda sudah mempelajari ilmunya, itu beda. Ilmu ya ilmu, ibadah ya ibadah. Padahal ibadah dan ilmu saling menguatkan. Ibadah nggak ada ilmu gimana, Pak? Ngawur, ya, acak-acakan, Pak. Artinya dia tidak dipraktekkan dalam ibadah, maka tentu akan kosong. Seperti sudah nanam tanaman tapi nggak buah. Itu punya ilmu kalau nggak diamalkan. Maka kata mutiara yang mungkin diapalkan di sini kali. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Amal. Jadi ini tulisannya gini. Ya, biar kita baca bareng-bareng mana di sini ya. Di sini.
Di mana? Di sini, di sini, di sini. Di situ. Membasuh tangan, ya dalam membasuh tangan dari ujung jari-jari sampai ke siku-siku. Ini ilmunya, ini teorinya, dan prakteknya beda. Banyak di antara santri ataupun orang-orang awam itu kalau wudhu sampai naik diri kan. Begitu air sudah ngalir dari keran itu hanya gini dong. Terus kayak main wayang. Padahal secara aturan satu sudah salah. Kalau mulai dari ujung lutut, ujung siku sampai ke sini. Padahal bahasa Quran itu adalah dari ujung jari sampai ke siku-siku. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata ilal marafiq ini menunjukkan tujuan akhir. Ini bukan awalnya. Maka yang benar itu adalah saat air mengalir itu dimulai dari sini. Dan itu pun dengan cara dihusel. Husel itu berarti dengan cara seperti kita mandi, Pak, digosok. Seperti ketika kita sedang message. Siku-siku ini sampai sini. Bahkan sunnahnya sampai di atas. Kalau ini kena berarti ini sudah positif. Kena. Maka kenapa sunnahnya sampai di atas? Sampai sini. Ini namanya sunnah. Wajibnya sampai sini, sunnahnya di atas. Kemudian dalaman dari telapak tangan itu kita asabi, itu takhlilul asabi di sama-sama supaya kesempurnaan wudhu itu tercapai. Ini yang kemudian saya contohkan antara ilmu dan praktek sering beda. Ketika ditanya, ketika ada mitigasi masalah dipanggil sama gurunya, Pak Guru, perhatikan wudhumu kok belum sesuai dengan ilmu yang kamu dapatkan. Kamu tahu gak? Tahu Pak Guru. Lah kenapa nggak dipraktekin? Jawabannya sih tetap manis. Kan yang kemudian prinsip dia yang perlu ditekankan, yang penting kan basah Pak Guru. Lah, yang penting basah. Kalau yang penting basah, apa bedanya antara kamu wudhu dengan cuci muka? Cuci muka kan yang penting basah, Pak. Tapi kalau kemudian kita membasuh wajah dengan niatan ini wudhu, maka yang kedua bernilai pahala. Sementara yang pertama tidak. Itulah membedakan antara adat kebiasaan dengan apa yang kita niatkan sebagai ibadah. Itu bedanya. Kita mandi di hari Jumat itu kalau diniatkan dapat pahala ibadah. Tapi kalau hari Jumat hanya mandi saja, tidak ada niat bahwa hari itu adalah hari yang dianjurkan untuk mandi misalnya sebagai persiapan untuk sholat Jumat, maka mandinya kita itu nggak ada nilainya. Hanya bedanya kalau di negara kita hari Jumat kan hari kerja. Maka banyak ulama kontemporer yang mengatakan karena di Indonesia itu masih hari kerja, maka sebelum produktivitas antara ilmu dan ibadah harus saling berkait. Kemudian yang kedua, ibadah yang benar harus didasarkan pada ilmu. Berarti dua-duanya saling menguatkan, ya. Ilmu tanpa ibadah maka ia akan rapuh. Sementara ibadah tanpa ilmu itu seperti senjata yang tanpa arah, tidak presisi, Pak. Asal nembak oleh dor sepenting peluru metu, tapi ternyata nggak ada satupun yang kena. Yang penting nembak, Pak. Maka bahasanya yang penting ibadah. Ilmunya Pak, urus. Yang penting modal semangatnya, tapi ternyata ilmu yang harus dia dapatkan sampai dari poin yang di luar nurul dilakukan di sebuah pesantren. Sholat isya dikerjakan 40 rakaat dengan berapa kali salam gitu ya. Jadi kalau 40 dibagi 5 ya, 4 gitu ya, 10. Ditanya, lo ngapain? Ini ustazahnya Bu Nyai gitu. Kenapa Bu Nyai dan santri itu menjalankan sholat isya 40 rakaat? Kata dia dirapel, Pak. Dirapel, jadi nanti itu seminggu ke depan sholat isya ditiadakan. Kenapa? Sudah dilakukan di awal itu 40 rakaat dengan 10 kali. Iya betul ya, 10 kali salam. Ini yang kemudian dikaitkan dengan ilmu, bahwa ternyata Bu Nyai-nya itu belum membersamai ibadahnya dengan ilmu atau merekayasa amal ibadah dengan hawa nafsu yang dimilikinya dan dengan menggunakan baju keustadahannya yang pada akhirnya menyesatkan umat. Seperti pembimbing ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin, Pak. Yang heboh bagaimana seorang bimbel
pembimbing ibadah mengatakan boleh menjamak sholat isya sama subuh. Yang masyhur selama ini kan maghrib isya. Nah beliau punya fatwa lain. Ditanya, Pak Ustaz, boleh nggak jamak isya sama subuh? Oh boleh. Begitu viral heboh, wah baru beliau minta maaf karena diundang sana undang sini oleh Kemenhaj, oleh MUI, oleh masyarakat, ya organisasi tertentu. Kok bisa-bisanya Anda menggunakan itu? Dalilnya mana? Underline-nya itu mana? Saksi yang kemudian bisa dijadikan dalil itu yang mana? Ternyata ya bisa jawab. Ini menurut saya Pak, menurut saya. Agama kok menurut saya. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan ibadah itu ada kaidah yang namanya tauhid. Baik, sampai jam itu Pak. Biasanya jaringan 1 sampai jam berapa? Dari jam 8. Perhatian guru dengan khidmah. Ini untuk para santri. Jadi ada pertama yang perlu untuk ditekankan adalah mencari perhatian guru, tapi bukan dengan cara yang tidak baik, tapi dengan cara berkhidmah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'mini al-malaku illa fi talabil ilm." Bukan termasuk akhlak seorang mukmin sikap mencari muka atau menjilat, kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Artinya apa? Sampai guru ngajarin seolah-olah itu nggak butuh dengan ilmunya. Maka untuk bisa menarik perhatian guru itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah guru mendoakan supaya ilmu antum berkah. Gitu Pak. Maka di literasi pesantren salafiyah nih Pak, Ibu, pesantren tradisional itu kan kadang-kadang guru memperlakukan murid itu beda-beda. Ada yang tinggal di dalam, istilahnya tinggal di dalam itu berarti tinggal bareng dengan kiainya, tapi seluruh kebutuhannya dicukupi. Makan ya di situ, tinggalnya mungkin tinggalnya di kotaan gitu ya, di asrama kalau bahasa kita. Tapi sehari-harinya itu bantu urusan-urusan dalam. Ya beliau yang nyariin rumput, kalau beliau punya sapi, punya kambing, beliau yang juga nyuciin baju beliau. Lalu beliau yang nyediain kopi, nyediain teh ataupun apa yang dibutuhkan oleh sang guru. Sampai-sampai kadang urusan pribadinya jadi terbengkalai. Itu bagian dari etika, bagian dari adab. Muncul kepekaan di dalam diri, jangan sampai jadi guru, jadi murid yang jaim. Ya kalau melihat gurunya repot, tentu malah senang. Ya kalau gurunya repot, tentu harus lebih repot. Gitu ya. Kalau antum melihat para asatid yang ada di anak sibuk, antum harus lebih sibuk. Jadi jangan sampai guru capek sendirian sementara antum malah duduk tenang-tenang. Itu tidak berhasil bagaimana mendapatkan simpati guru. Maka antum harus berupaya untuk bisa mencapai simpati itu dengan cara tanda kutip kayak tadi dia al-tamalluk. Kalimat tamalluk itu diartikan mencari muka. Muka antum masih ada kan? Masih. Maka jangan cari muka yang lain. Ya. Tapi kalau dalam dunia kerja itu hal yang dilarang Pak, cari muka itu dalam artian jilat. Kalau sudah itu terjadi maka biasanya menghalalkan segala cara yang dilarang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini saudaraan dengan Rasul Pak, yang disebut dengan Ibnu Abbas. Ya. Dzaliltu taliban fa'azaztu matluban. Artinya apa? Aku merendahkan diri ketika menjadi seorang penuntut ilmu, maka aku menjadi mulia ketika menjadi orang yang dicari. Ketika beliau sudah menjadi kiai, beliau menjadi ulama besar, tinggal beliau yang dimuliakan. Tapi berasal dari proses bagaimana aku merendahkan diri, tapi bukan hina. Merendahkan diri itu dalam artian berkhidmat untuk gurunya. Suatu saat gantian dia yang akan diberikan kemuliaan. Ini kan sebuah proses kita. Karena kalau dia tidak melakukan situasi yang demikian saat ketika dia sedang mencari ilmu, maka ia tidak akan mendapatkan kehormatan di kemudian hari karena tidak ada korelasi dari masa lalunya. Kemuliaan ini didapatkan dari sebuah perjuangan, dan perjuangan itu digambarkan dari pengabdian, dan pengabdian itulah gambaran dari ia ingin mencari ridho dan doa dari gurunya lewat amalan-amalan harian yang dikerjakan. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat dzaliltu taliban fa'azaztu matluban. Maka hal yang demikian sesuatu yang mungkin akan hilang atau bahkan sudah mulai hilang. Kemudian sebagian penyair, ini penyair Arab mengatakan Pak,
Jadi kan sakit mau coba. Santri bisa baca? Bisa? Antum bisa? Nah, coba dibaca ya. Oh belum, nah, tahan nafas dalam. Baik, kita baca bareng-bareng Pak Ibu yang di belakang. Akrim tabibaka idza aradta dawa'ahu. Yang artinya akrim itu muliakan. Tabibaka doktermu. Idza aradta apabila engkau engkau menginginkan dawa'ahu obatnya. Jadi di depan dokter itu ya harus ada etika yang perlu diperhatikan. Jangan jadi pasien yang songong. Bapak lagi sakit. Ya kalau nggak sakit saya nggak kesini dokter. Gitu. Nah, atas senang ya. Nah kira-kira bapak ngeluhnya apa? Ya itu tugas dokter. Silakan periksa. Saya kesini itu mau berobat. Kok malah ditanyai? Terus dokter ngomong sama pasien, kalau nyuntik mati pasiennya ini hukumannya berapa tahun ya? Oke, tenang. Itu yang dimaksudkan menghargai perasaan. Ya justru dokter itu mau ngobatin, mau ngasih obat apa, kan dieksplorasi. Sakitnya apa? Keluhannya di perut Pak. Kira-kira apa? Kan terus dilangsung kan perutnya ada masalah apa? Kita lanjutkan. Wa kadzal muallimu, begitu juga seorang guru. Idza aradta ta'alluman, ketika engkau menginginkan belajar dari beliau. Jadi antara dokter sama guru ini dianalogikan di posisi yang sama oleh seorang penyair. Apa yang kemudian beliau sampaikan? Baris kedua, innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru dan dokter kedua-duanya la yang sohani, tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberi resep. Idza huma lam yukrama, ketika dua-duanya tidak dimuliakan. Maka kalau Pak Guru tidak dimuliakan, kemudian dokter tidak dihargai, maka ia tidak akan memberi nasihat, nggak akan nulis resep Pak. Ini obatnya apa? Borong. Pulang sana. Kenapa? Kamu udah nyakitin perasaan saya. Memang dokter punya perasaan loh. Jadi jangan sampai dewi Pak. Jadi begitu dokter juga begitu, guru juga diposisikan yang sama. Jadi bagaimana bisa ngambil hatinya gitu, ya? Bagaimana seorang dokter juga bisa ngambil hati seorang pasien, terutama anak-anak. Gitu. Habis satu giginya dikasih es krim gitu, ya, sebagai hadiah. Jadi besok semangat lagi, dicabut lagi giginya. Yang belum sakit minta dicabut, dia dikasih es krim. Itu bagian dari apa? Bagian dari bagaimana mengambil hati seseorang lewat perhatian. Jadi guru dan dokter itu menjadi sesuatu yang sangat mulia untuk kemudian diperhatikan oleh dua orang, oleh pasiennya dan oleh santrinya. Yang ketiga, fasbir lidaika in jafauta tabibahu. Kalau ternyata kamu nggak mau dan nggak mampu menghargai doktermu, maka bersabarlah terhadap penyakitmu. Wasbir li jahlika in syafauta mu'aliman, dan bersabarlah atas kebodohanmu kalau ternyata kamu tidak perhatian dengan gurumu. Maka kita akan tetap sakit atau mungkin nggak cepat lekas sembuh kalau nggak dikasih resep dokter. Sebagaimana bodohnya kita awet nggak hilang-hilang kalau ternyata sama guru nggak perhatian. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, sebelum ditutup 5 menit, apakah ada yang mau didiskusikan? Saya berharap tidak ada. Sudah clear. Karena ini hanya masalah materi yang perlu kita perkuat. Yang kedua, ya kalau tadi adalah bagaimana seorang guru murid itu adalah mencari perhatiannya. Yang kedua adalah murid bertanya seperlunya, jangan banyak nanya. Jadi jangan banyak kepo. Ustadznya dari mana? Terus tadi naik apa? Terus bensinnya tadi habis nggak di jalan? Habis. Belinya di mana? Di sini. Berapa harganya Pak Ustadz? Jadi nanya hal-hal yang nggak penting itu adalah berkaitan dengan perkara yang dilarang. Jadi jangan ngepoin gurunya. Gurunya tidur di dalam, begitu keluar ditanya, Ustaz di dalam ngapain aja? Ditepoin. Hanya guru mau tidur, terlentang mau telung ke mau apa? Hanya guru, nggak usah ditanya. Jadi Ustaz tidurnya miring apa enggak? Terlentang atau terkurang? Jadi tepoknya detail-detail. Hal yang paling detail tapi nggak penting. Maka jangan nanya tentang sesuatu yang nggak penting. Maka kalau mau nanya hal yang kaitannya dengan ilmu. Kalau untuk ngapal Quran, tanya kepada Ustaz Khalidnya, Ustaz, trik-trik bagaimana cara ngapal Quran yang cepat dan kuat. Itu baru boleh. Ya, harus rajin nanya.
maka nanya seperlunya itu juga bagian penting. Tidak nanya itu bermasalah. Maka itu harus wajib tanya, tapi jangan kebanyakan nanya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hala sa'alu idza lam ya'lam, atau hala sa'alu idza lam ya'lam, fa inna ma syifa'ul 'ayyi kan gitu. Seyogianya mereka itu bertanya apabila mereka tidak tahu, karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan sesat di jalan karena malu. Gimana? Malu bertanya karena Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya. Oh, namanya punya. Apa pikir? Ada seseorang berarti. Kemudian yang kedua, sabda dari Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mughirah, kita untuk melakukan 3 hal. Aku melarang kalian dari melakukan katanya. Aku mau cerita. Begitu cerita panjang lebar, yang dengar, kamu dapat info dari mana? Katanya. Dari mana? Ya dari kata. Bukan. Dari mana? Dari kawan. Valid nggak? Nggak tahu. Tapi kenapa sudah kamu sebarkan? Ya ingin aja. Gitu. Itu bahaya Bapak Ibu. Berita yang belum tervalidasi, belum tentu kebenarannya ada, maka akan berpengaruh kepada keinformasian itu yang valid. Seperti yang kemarin kita bahas nih Pak. Ketika itu kebaikan terusik karena Mistah bin Athatha yang ternyata terciduk sedang melakukan konspirasi menyebarkan berita bohong yang pernah kita bahas itu. Padahal bagaimana posisinya Mistah bin Athatha itu sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar saat itu jadi donaturnya, semua kebutuhan hidupnya ditanggung. Tapi begitu dia terciduk ikut menginformasikan berita bohong terkait dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian Abu Bakar memberhentikan seluruh pasokan stok makanan dan yang lainnya kepada Mistah kena tegur, Abu Bakar juga kena tegur. Sepele aja Pak sebetulnya, karena pada saat berita itu menyebar dan kemudian ada orang yang sedang berbicara tentang masalah itu, Mistah duduk di situ. Problemnya hanya itu aja sebetulnya. Mistah bin Athatha duduk di antara kaum mukminin yang sedang mencerita berita bohong, maka beliau kena dampaknya. Padahal beliau nggak ikut ngomong, tapi hanya ikut duduk. Circle-nya itu adalah circle sedang berbicara tentang kebohongan. Maka beliau kena dampaknya. Walaupun pada akhirnya dikembalikan lagi karena Abu Bakar mendapatkan teguran dari Allah, yaitu ada di dalam surah An-Nur ayat 22. Baik, yang kedua, jadi ini informasi yang kemudian disampaikan oleh Rasul, sabda untuk kita amalkan ya Pak Bapak Ibu. Kalau info itu belum valid, maka jangan diteruskan. Kalau ternyata ini valid dan ternyata kaitannya dengan keburukan seseorang, simpan rapat-rapat. Jadi jangan sampai ngambil sumber validitas begitu sudah oke baru disebarkan. Begitu ditanya, kamu dapat info dari mana? Valid A1, tapi ngerasani wong. Benar Pak, info yang dia sampaikan itu benar Pak, tapi karena ini riba, maka masuk dalam kategori dosa besar. Maka kalau tahu betul beritanya, betul Pak, dari mana? A1. Kalau sudah tahu A1, sudah. Informasi ini saya simpan di sini, saya tidak akan sebarkan kepada orang lain. Biarkan ini jadi info untuk saya. Itu yang kemudian disebut orang yang pandai menyimpan rahasia saudaranya, maka Allah akan simpan rahasianya besok di akhirat. Itu keutamaannya. Orang yang pandai menyimpan rahasia aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya. Yang kedua, wakasratus soal, banyak bertanya. Ini juga nggak boleh. Bertanya boleh, tapi kalau banyak bertanya, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh. Yang ketiga, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Kalau dalam konsep Islam itu ada namanya 2. Kalau nggak israf, ini mana ya contohnya ya? Sini. Ini kalau nggak israf, ini tulisannya. Kalau nggak israf ya lawannya takdir. Gini, takdir. Apa bedanya Bapak Ibu antara israf dan takdir? Sama-sama memboroskan harta. Bedanya kalau takdir itu memboroskan harta untuk jalan kemaksiatan, punya duit untuk judi, itu namanya takdir.
maka dia temannya setan. Tapi kalau israf itu adalah orang yang memboroskan harta tapi dalam kebaikan, artinya masih hal yang diperbolehkan. Walaupun ini sebetulnya nggak boleh dilakukan. Misal ngambil nasi goreng kebanyakan, akhirnya nggak kemakan, itu namanya takbir apa israf? Israf, Pak. Jadi dengan bilang itu takbir, bukan. Kalau orang sudah israf itu berarti Allah tidak mencintainya. Tetapi kalau kalimat takbir itu ia temannya setan. Orang punya duit untuk judi, orang punya duit untuk maksiat, itu namanya takdir. Karena harta yang dia miliki ternyata dibelanjakan dalam jalan maksiat. Kalau kita bilang, oh ini mubadir, itu istilah yang kurang tepat. Karena mubadir itu pelakunya, orang yang melakukan tindakan pemborosan dalam jalan kemaksiatan. Sementara orang yang melakukan dari nasi goreng yang tadi kita contohkan, itu namanya musrif, bukan pakai shin, pakai sin. Orang-orang yang melampaui batas dari hal-hal yang nggak perlu dia lakukan. Terakhir, adab guru juga penting. Maka ini bukan hanya berbicara pada anak santri, guru juga harus punya adab. Ada guru yang pertama tawadhu dan yang kedua menghindari ujub. Jadi dia harus tetap membumi, jangan merasa dirinya paling tinggi, merasa paling hebat di hadapan murid-muridnya. Tapi dia harus tetap memiliki rasa tawadhu di mana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi dia tidak melihat dirinya. Karena kalau ia tidak tawadhu, maka ia akan mendapatkan penyakit ujub di dalam dirinya. Ujub itu berarti sifat merasa bangga dengan dirinya. Oh, saya hebat ya. Oh, bisa, saya bisa. Kok bisa begini ya? Itu namanya ujub. Maka ujub ini adalah penyakit yang akan melahirkan takabur dan riya. Maka riya dan takabur itu cikal bakal dari sifat ujub yang tidak diantisipasi dari awal. Demikian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa. Terima kasih kepada Ini video itu foto. Oh video. Sedang kajian. sebagai MC dari jadi kalau ada salah saya maaf kalau saya ampun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng, telur, Masya Allah. Sarapan dulu kita, nasi goreng telur dadar dan ada tahu. Teman-teman nikmati. Aku bilang kepala bulangannya Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Di? pada hari ini. judul apa kajiannya? Adalah dengan materi Ketika ketika ilmu tanpa adab jadi masalah. Sore. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.